Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 22 April 2021, berjudul Kasih Karunia Allah Cukup Untuk Setiap Keperluan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kasih Karunia Allah Cukup Untuk Setiap Keperluan, sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, kasih karunia Kristus cukup untuk setiap keperluan untuk melawan setan, agar supaya setiap orang percaya itu bisa meraih keberhasilan. Keamanan kita satu-satunya ialah menolak dengan keras insinuasi praduganya. Allah telah memberikan kepada kita cukup kasih karunia melalui jasa-jasa Kristus untuk melawan setan, dan lebih daripada penakluk. Perlawanan adalah keberhasilan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perlawanan harus tegas dan teguh. Kita kehilangan semua yang kita peroleh jika kita melawan hari ini dan menyerah besok. Kedua, kasih karunia Kristus itu cukup untuk setiap keperluan, tetapi itu tidak bisa dikembangkan dalam sekejap. Makanya setiap anak-anak Tuhan berusahalah untuk hidup suci dan teguh, mentaati yang benar dalam kehidupannya sehari-hari. Kasih karunia berharga Roh Kudus tidak dikembangkan dalam sekejap. Ketabahan, kekuatan, kelemah lembutan, iman, kepercayaan yang tidak goyah dalam kuasa Allah yang menyelamatkan, diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Oleh berusaha hidup suci dan teguh mentaati yang benar, anak-anak Allah memeteraikan nasib mereka. Ketiga, kasih karunia Kristus itu cukup untuk setiap keperluan dalam meraih kemenangan dengan memupuk prinsip-prinsip yang benar lewat perkataan, pemikiran, dan energi yang selalu dimurnikan. Melalui memupuk prinsip-prinsip yang benar, manusia boleh memperoleh kemenangan atas kecondongan kepada yang jahat. Jika ia menuruti hukum Allah, maka indranya tidak lagi disesatkan dan dipelintir. Kemampuan dan kecakapan tidak lagi disesatkan dan disia-siakan oleh menggunakan benda-benda yang bersifat menjauhkannya dari Allah. Di dalam dan melalui kasih karunia yang dilimpahkan oleh surga, perkataan, pemikiran, dan energi boleh dimurnikan. Tabiat baru dibentuk dan sifat menghinakan dosa diatasi. Keempat, kasih karunia Kristus cukup untuk setiap keperluan, untuk memperkembangkan jiwa kita agar bertumbuh melalui penyangkalan diri dan memikul salib Yesus setiap hari. Jiwa tidak bisa bertumbuh dalam kasih karunia bila mana ia mementingkan diri sendiri dan sombong. Yesus menduduki kedudukan yang seharusnya diduduki oleh manusia supaya damai Kristus boleh tinggal di dalam hati. Mereka yang telah memberikan dirinya kepada Kristus untuk menjadi muridnya harus menyangkal dirinya setiap hari, harus memikul salib dan mengikut jejak kaki Yesus. Mereka harus pergi kemana teladannya menuntun mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.